beliau menyampaikan materi, beliau membuka arahannya dengan kata-kata yang sangat tegas, jelas. Tidak ada program selain program presiden. Yang langsung disambut dengan aplaus oleh seluruh peserta. Oke, hari ini Om Begawan akan memulai ngonten dengan pertanyaan sistemnya. Tentu pertanyaan yang tak ajukan buat para ngompoler semua. Nah, haters ngompol pengen melu jawab ya silahkan. Sama sekali tidak dilarang gitu. Nah, pertanyaannya tolong dengarkan baik-baik ya. Kepada para ngompoler ini. Apa bedanya kemampuan berpikir atau beda pemikiran antara presiden dan wakil presiden kita? Ini tak baleni pisan kas. Apa bedanya kemampuan atau keahlian berpikir Pak Prabowo sama Gibran? Ini perkara pikiran keduanya loh. Kira-kira yang membedakan itu apa? Nah, ini. Om Begawan nggak nanya nama bapaknya loh, asli atau kelahiran mana, tingkat pendidikannya apa, nama akun anonimnya apa, ora. Bagi yang tahu silahkan ketik di komentar ini. Pertanyaan ini tak ajukan untuk mengupas atau membedah mengenai apa yang disampaikan Wapres pas ngisi retreat kepala daerah beberapa hari yang lalu. Mengapa ini penting? Sebab pola pikir Wapres kita itu bila dikomparasi dengan sistem pemerintahan yang kita anut, itu ramadro, tidak met, tidak klop, malah bisa bikin konslet ini. Loh beneran ini. Masa aku ngarang nih? Ya enggak, ini logika di kepala Om Begawan. Gak jauh beda itu sama si bosnya Pak Presiden Prabowo. Nah, pikiran Pak Presiden yang tak tangkap dalam 4 bulan dia memimpin, seolah-olah kondisi sekarang ini kayak Orde Baru. Presiden itu punya kekuasaan, kewenangan yang gede banget. Suara-suara rakyat, baik bentuknya kritik, masukan, protes, hingga demo diabaikan saja. Belas tidak dianggap. Kayak pepatah lama itu, asu menggonggong, wong ranggenah berlalu. Tutu kita ya, sorry ya. Kudune anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya sepertinya itu. Yang makin tambah penasaran yang Begawan. Pola pemikiran begitu itu yang ada di kepala Wapres kita. Loh, mau rakyat merasakan apa, menghadapi kesulitan apa, tolong minta bantuan, ya sama saja. Nggak direspon, nggak digagas. Ya, akhirnya cuma datang bagi buku, bagi susu. Ini analisis ngompol loh, analisis Begawan. Yang mau sarujuk ya syukur, nek gak cocok ya bangetan. Ini Om Begawan nggak asal ngomong nih. Ada basis argumentasi atau ada dasar yang bisa tak pakai. Itu ada peristiwa yang membuat Om Begawan berkesimpulan nih. Mengapa isi kepala Wapres itu modelan kayak pejabat Orba? Ini dudu ngarang bebas. Ini ada rujukan atau sebab musabab. Mengapa tak sebut begitu? Ini saya mau cerita ini. Nah, mau cerita ayo. Ini tenang aja nih. Rame malah nggak bisa cerita dengan fokus ya. Nah, ngompol tayang pas jam tadarus. Yang mau tadarus dulu ya silahkan dulu supaya nanti agak agak tenang untuk menyimak ngompol. Ini nggak live kok, di post dulu juga nggak apa-apa. Ceritanya begini, sebagai wakil presiden, Gibran kan dapat jadwal ngisi di acara retreat kemarin tuh, ya semacam pembekalan gitu loh. Saya bayangke mbo ini saya ini. Dilalah kok ya dia bicara lagi bahwa tidak ada program selain program presiden. Loh ini beneran ini. Ini bukan nuduh, ini bukan menjelek-jelekan, tidak memfitnah. Bukan kelasnya Om Begawan suka memfitnah. Karena sesungguhnya memfitnah lebih kejam daripada memfitnah itu. Yang nggak percaya, tanya tuh kepala daerah masing-masing. Beneran nggak? Gibran itu bilang kalau tidak ada program selain programnya presiden. Bagi yang nggak iso takon kepala daerahnya, kita simak keterangan Pak Wamendagri berikut ini. Beliau menyampaikan materi, beliau membuka
arahannya dengan kata-kata yang sangat tegas, jelas, tidak ada program selain program presiden. Yang langsung disambut dengan aplaus oleh seluruh peserta. Udah toh, sampun sudah melihat toh, sudah mendengarkan toh. Bagaimana ngomongnya Pak Bima Arya sebagai wamen betul toh? Ya sama, yang saya sampaikan sama. Ini tadi pergobar nerima lamaran malah ke bawah ke sini. Ya mohon maaf lah. Oke, gimana tadi yang disampaikan Pak Wamendagri? Bener toh? Pembenggawan sih maunya hasil rekaman langsung tak tayangkan. Gibran itu ngomong gitu. Tapi tak ubek-ubek belas gak nemu tuh. Termasuk di akun medsos Gibran tuh, atau channel Istana Wakil Presiden juga nggak ada. Nah di ruangan retreat banyak kepala daerah bawa HP. Wah eman-eman video pas ngomong gitu nggak nyebar, malah yang Gibran baca pantun nyindir 10 kepala daerah yang nggak datang. Dan aku paham dia mau nyerang PDIP itu. Karena dari 10 kepala daerah yang nggak datang itu 9 kepala daerah dari PDIP itu. Hanya nggak berani frontal. Makanya pakai pantun. Tidak ada pula tuh bagian dokumentasi Istana Wapres merekam untuk pidatonya. Ada apa ini? Nah kita kembali ke persoalan utama. Wah ini kok bisa-bisanya seorang wakil presiden menyebut dengan tidak ada program selain program presiden. Dan ini kesalahan kedua kalinya loh. Tentang masalah yang sama. Dulu waktu ngisi acara koordinasi kepala daerah yang diikuti oleh pejabat kepala daerah. Pas sebelum pilkada itu. Yo gitu kalimatnya begitu. Tidak ada visi selain visi presiden. Lah piye itu? Jane paham orang wakil presiden ini. Substansi dua pernyataan itu sama. Intinya kepala daerah nggak boleh punya visi dan program sendiri. Lo biar dol-dol gitu. Rusak lo daerah itu. Apa gunanya undang-undang otonomi daerah? Apa gunanya kepala daerah kepada calon-calon mengutarakan visi-visinya kepada rakyatnya, janji-janji program pada rakyat. Kalau yang boleh hanya visi-visinya presiden, wah ngawur wakil presiden. Lah dua-duanya itu jelas menyalahi undang-undang pemerintah daerah dan juga undang-undang pilkada. Gimana tuh Pak Prabowo? Wakilnya bekerja dengan melanggar undang-undang piye itu? Lu bukankah setiap kepala daerah itu pas nyalon itu? Ini dudu nyalon rambut ini. Bukan dandan enggak atau nyalon make up enggak. Pada saat kampanye itu loh. Nyalon kepala daerah, bertarung buat kursi kepala daerah. Kan kepala daerah mesti ada visi misi yang harus disampaikan kepada rakyat, kepada publik. Dan visi misi itu bagian dalam persyaratan pendaftaran calon kepala daerah yang dikumpulkan di KPU. Itu syarat wajib. Lah kok visi misinya presiden tril. Kepala daerah nggak boleh. Ini jangan-jangan Wapres ini paham atau enggak tentang kepemerintahan. Nah, begitu dia terpilih kepala daerah itu, maka visi misi tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Paham nggak? Alias RPJMD. Itu sifatnya 5 tahunan. Atau repelita lo zaman dulu. Dari rencana 5 tahunan diturunkan di program-program tahunan yang konsekuensinya dibiayai sama anggaran daerah. Lah kalau kepala daerah nggak punya program sendiri, mesti manut program Prabowo, program presiden. Untuk apa ada debat calon kepala daerah? Untuk apa mengumpulkan visi misi ke KPU untuk sebagai syarat calon kepala daerah? Loh yang tak sampaikan tadi itu tidak ngawur, tidak reka-reka. Khayalannya Ombengan, bukan. Semua itu masuk dalam klausul di Undang-Undang Pilkada, di Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mudah enggak ini? Lah ngompol gak usah gumun. Dari mana Ombengan tahu? Mbok kira ngonten kowe mau modal omongan tok pakai kira-kira, enggak. Ngonten yang benar itu ya sambil baca, ngubek-ubek data. Ngecek undang-undang yang berkaitan, yang berhubungan, ada klarifikasinya kalau salah. Nanya temen yang lebih tahu, pakar-pakar juga banyak. Gitu.
Dan dari yang tak jabarkan tadi, makin jelas sudah tahu. Penyampaian Gibran dengan undang-undang yang ada, itu malah kontrasepsi. Kok kontrasepsi? Kontradiksi, bertentangan atau adu arep gitu. Andai atau tinimbang, yang benar mana itu? Ya, andai lah, omongannya Gibran apa undang-undang. Yo jelas undang-undang toh. Omongannya Gibran atau undang-undang yang kita percaya, harusnya undang-undang. Meski Gibran itu cuma awak karo sikil alias wakil, isane mung mancal. Tuh kok ngene men presiden, wakil presiden kita ini. Loh bagaimana Indonesia bisa maju? Mau jadi Indonesia emas 2045 bila para pemimpinnya gak mudeng aturan, gak paham undang-undang, gak repot no. Kan Gibran pernah jadi wali kota, memangnya dia gak punya visi misi pas jadi wali kota, tidak nyusun program gitu. Bisa jadi pas menjabat 2020 sampai 2024 dia nggak terlibat nyusun visi misi sama program. Mungkin ya mau diserah ketra gitu. Ngerti ini mateng, jadi dia nggak paham. Ya bisa, yang buatin orang lain. Atau pas dia jadi wali kota kan bapaknya presiden, terus Jokowi yang ngebuatin ya bisa. Dan dipikirnya wali kota itu tinggal ngetut, tidak manut. Jalankan saja program yang dibuat bapaknya, yang sekali sewaktu itu jadi presiden. Makanya dia bilang tidak ada program selain program presiden. Lah mungkin ini konangannya di situ. Loh nek beneran ngono loh. Belas ini model pejabat yang tidak lucu. Bisa bikin rakyat makin sengsara ini. Loh apa Wapres tahu tentang undang-undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perkiraan pegawai itu ora paham. Bisa jadi tampilnya Gibran di acara retreat yang belas tidak ada rekaman utuhnya itu buat jagani ada dia salah dalam penyampaian. Oh dilala kok ya Mas, Mbak Mendagri malah cerita. Wah kocor. Ini ya konyol juga ini Pak Bima dia ini. Dia juga ex wali kota loh. Masuk bercerita paparan Wapres tidak disortir, tidak dipilih mana yang layak disampaikan ke jurnalis sama yang enggak. Loh apa Pak Mendagri ikut-ikutan lupa itu waktu menjabat kepala daerah. Kan ya nyusun visi misi juga. Programnya juga. Apakah program yang dia susun itu program Presiden Jokowi? Kan ya tidak toh. Kan programnya wali kota sendiri. Untuk direalisasikan di daerah masing-masing. Diimplementasikan untuk kesejahteraan rakyat. Pegawai tameh guyu. Ini guyu tapi memperhatikan sekali. Lah Pak Gibran itu mau mengulangi apa yang disampaikan bapaknya dulu. Waktu baru melantik para menteri di tahun 2019. Ketika itu Jokowi memang menyampaikan. Tidak ada visi menteri. Yang ada visi presiden. Lah itu 100 bahkan 1.000.000% bener. Kalau tidak ada visi menteri itu. Adanya visi presiden. Karena menteri itu pembantu presiden. Yang tanggung jawab presiden. Sedangkan kepala daerah itu tidak ditunjuk presiden, melainkan dipilih sama rakyat. Beda lah. Namun apa yang disampaikan Gibran? Tidak ada visi misi selain visi presiden. Atau tidak ada program selain program Prabowo. Itu nyilakani para kepala daerah. Itu menyesatkan. Coba ada arahan itu beneran ditaati. Dipatuhi, biar jalan nasib rakyat di berbagai daerah. Horor kegrisi tadi. Nah, program makan bergizi mungkin iso melaku di tingkat daerah. Bagaimana dengan Pemda disuruh punya program bangun rumah subsidi? Ngirim mahasiswa kuliah kedokteran di luar negeri, mendirikan fakultas kedokteran, nyubsidi pupuk, ngasih bansos dan lain sebagainya. Oke, re semua. Iso abrol ini daerah-daerah. Mbak tolong dong itu ada yang bilangin ke dia itu. Nah, memang ada hal-hal yang belum dia pahami. Ojo kebablasan gak mudah lah sini. Kesalahan yang dibuat usahakan gak sekonyol itu. Masalahnya ini kan sudah diberitakan. Tersebar di media. Bikin malu tuh. Lu pasangan Prabowo Gibran ini kan beneran tumbuh untuk tutup. Klop banget caranya ngomong-ngomong di panggung. Ini saya tidak membenci tidak. Ini justru saya mengkritik untuk merubah untuk introspeksi Pak Prabowo dan Gibran supaya lebih baik. Pegawai membayangkan saja sih. Pas ngomongin tidak ada program selain program Prabowo yang dipikirkan sama Mas Pram.
Gubernur DKI, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, serta kepala daerah yang sudah 2 periode, kayak apa? Bisa jadi pada gedumel, bingung, atau malah langsung keliengan, atau malah bilang, wah ini ya, piye ini wapresku ini, mungkin juga begitu, atau malah dicuekin sama kepala daerah. Gimana ya, kepala daerah nggak keliengan, wong pidatonya tuh malah ngajari melanggar undang-undang. Ah iya no, baru sekarang ini loh, sekelas wakil presiden menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, menyedihkan sekali. Dan makin hari kualitas presiden serta wapres kita kok kayak malah saya brosot, melotrok, makin memalukan. Tuh mahasiswa jurusan ilmu politik tuh, begitu ngerti pidato wapres, ikut-ikut kan pening gitu. Pas nanya dosen ilmu politik, kira-kira dosen bakal jawab apa coba? Masa ini marahi mumet ini. Saya tak leren dulu lah, sambil menemani kerjaan yang lain. Oke, ini pesan Begawan supaya masyarakat semakin paham apa yang terjadi perpolitikan di Indonesia. Apa yang dikerjakan presiden dan wakil presiden untuk mensejahterakan kita. Kita kawal terus supaya kita tidak ditinggalkan. Salam Begawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.